Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan setiap hari baru dan memberikan semangat dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan sanggup, saudaraku yang kasih. Oleh karena itu, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, di mana Tuhan telah mengizinkan kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan dimanapun saat ini berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada malam hari ini saya ambil di dalam 2 Korintus 13, saudaraku yang kasih. 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan demikian. 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Pada malam hari ini, saya akan ambil dengan judul sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada segenap jemaat yang ada di Korintus, saudara, agar mereka senantiasa sehati dan sepikir. Apakah yang dimaksud sehati sepikir? Bagaimana kita bisa sehati sepikir jika kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan cara hidup yang berbeda pula? Nah, sehati sepikir yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, saudara, adalah berbicara mengenai kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Jemaat Tuhan benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka kita dapat berjalan beriringan dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus merindukan, menginginkan jemaat yang ada di Korintus itu sehati dan sepikir. Bagaimana jemaat Tuhan dapat hidup dalam damai sejahtera bila mereka tidak sehati sepikir, alias masing-masing mementingkan ego atau diri sendiri, berjalan sendiri-sendiri, saling menyalahkan, saling bergosip satu sama yang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus, ya, kalau kita lihat di dalam 2 Filipi, ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4, di sana dikatakan judulnya adalah menasihati. Jadi ada nasihat. Kalau saudara membacanya di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4, ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan Tuhan, dan seterusnya. Disinilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, supaya jemaat Tuhan itu hidup dalam damai sejahtera. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudaraku yang kasih, dan satu keluarga kerajaan surga, hendaknya kita saling mendoakan.
saling menasehati, saling mendorong, saling menopang, dan saling mendahului dalam menyatakan kasih. Ya, jika kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dan mengalami berkat Tuhan. Kalau kita mau berkat Tuhan, ya kita harus melakukan apa? Firman Tuhan. Yaitu jemaat yang sehati, sepikir adalah tanda adanya kerukunan. Tentunya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kerinduan, ya, kerinduan Tuhan. Melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi sehati, sepikir di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Paulus jelas mengingatkan, memberikan, menasehati kepada jemaat yang ada di Korintus. Bukan hanya jemaat di Korintus, tapi jemaat sekarang, ya, agar mereka senantiasa apa saudara? Sehati, sepikir di dalam Tuhan. Sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya tentunya kita mau melakukan. Tentunya kita menyadari mungkin banyak kelemahan, tetapi jangan berpikir soal kelemahan. Tetapi mari, kalau kita mau belajar, kalau kita mau sehati sepikir, maka disitulah Tuhan memberkati kita. Sebab itu, bagaimana jemaat Tuhan dapat hidup dalam damai sejahtera? Kalau sehati sepikir, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan saling menyalahkan, di situ kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya kita menginginkan jemaat yang sehati sepikir. Yang tadi saya katakan adalah apa? Tanda adanya kerukunan. Kalau saudara melihat di dalam Mazmur, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 131, di sana jelas bagaimana Daud ya mengatakan yang sangat luar biasa kerukunan di dalam jemaat yang ada. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 133, saudara, ya. Mazmur 133, kita bisa melihat dan kita bisa mempelajari, merenungkan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Coba saudara perhatikan ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini yang menjadi kenapa kita tidak diberkati Tuhan, karena kita tidak sehati sepikir. Kalau kita sehati sepikir, maka di sana berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita mau belajar sehati, sepikir, ya, dan supaya kita hidup damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, agar kami sehati sepikir dan agar kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berjalan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak tantangan, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa menolong.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Gerejaku adalah rumah